We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Rifani dari Prodi D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Maksud dan tujuan saya di sini untuk menjelaskan sistem gastrointestinal atau biasa disebut sistem pencernaan pada manusia. Di sini saya sudah menggambar bagian dari atau organ dari sistem pencernaan pada manusia. Nah, proses pencernaan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama itu mekanik dan yang kedua itu kimiawi. Proses pencernaan mekanik ini dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, memompa, menghancurkan, dan meremas makanan. Yang bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Lalu yang kedua proses kimiawi, yaitu proses pencernaan yang melibatkan enzim dengan tujuan untuk mengubah partikel makanan yang lebih kecil. Nah, organ-organ pencernaan pada manusia ini, yang pertama itu ada mulut, faring atau esofagus, lambung, pankreas, hati dan empedu, usus halus, usus besar, dan anus. Yang pertama itu ada mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh enzim amilase dan tialin. Lalu di dalam mulut ini terdapat gigi yang gunanya untuk menghancurkan makanan menjadi ukuran yang lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase dan tialin bekerja. Nah, lalu ada lidah. Fungsinya ini untuk mengecap, memindahkan, menelan makanan dan juga membersihkan mulut serta mengaduk makanan sehingga bisa bercampur dengan enzim amilase dan tialin tadi. Lalu di dalam mulut ada kelenjar ludah, fungsinya untuk memproduksi air ludah. Kelenjar ini terdapat di bawah lidah. Lalu yang kedua itu ada tenggorokan atau faring, yaitu saluran pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Lalu ke bagian yang ketiga yaitu pankreas, hati, dan kantung empedu. Hati ini organ pelengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Lalu pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk memproduksi enzim pencernaan untuk mencerna karbohidrat, protein, lemak di usus halus. Lalu ke bagian lambung. Nah, di lambung ini terjadi proses pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar dinding lambung. Fungsi lambung ini untuk mencerna protein, menyimpan makanan selama 2-5 jam, mematikan mikroorganisme berbahaya yang ada di lambung. Lalu di bagian lambung ini terdapat kardiak, fundus, korpus, dan pilorus. Lalu ke bagian usus halus. Usus ini merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya itu panjangnya sekitar 670 cm sampai 760 cm. Usus halus ini bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Usus halus ini berfungsi untuk pergerakan, yaitu gerakan segmentasi dan peristaltik, fungsi sekresi, digesti, dan absorpsi. Nah, di dalam usus halus ini tadi ada duodenum. Nah, duodenum ini berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Lalu jejunum atau usus kosong dan ileum atau usus penyerapan. Sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Lalu ke bagian usus besar. Usus besar ini berfungsi untuk penyerapan air, penyerapan vitamin, mengurangi kadar keasaman dan mencegah infeksi, serta menghasilkan antibodi. Usus besar ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada sekum. Sekum ini menghubungkan antar usus besar dan bagian kolon, yang berfungsi untuk penyerapan air dan garam. Lalu ada usus buntu, yaitu tonjolan kecil di dalam usus besar yang dijadiin sebagai antibodi. Lalu ada kolon. Kolon itu sebagai tempat pemadatan feses atau penyerapan kembali air dan sisa zat makanan. Kolon ini ada ascendant,
yaitu letaknya di perut bagian kanan bawah. Lalu ada transversum di bagian kanan perut kemudian ke kiri. Lalu descendens yang letaknya di sisi perut bagian kiri. Lalu ada rektum. Nah, rektum ini bagian dari pencernaan di mana kotoran menumpuk tepat sebelum dibuang atau tempat penampungan sementara. Panjang rektum ini sekitar 12-15 cm ke anus. Nah, yang terakhir ada anus. Anus itu lubang di ujung saluran pencernaan yang menghubungkan rektum dan luar tubuh. Fungsinya sebagai tempat pembuangan zat sisa makanan atau feses. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.